Live itu adalah salah satu poin di mana brand bisa sangat dekat sama konsumen. Ya. Karena langsung kan itu. Ya. Berarti kalau ibaratnya restoran, di sini kokinya yang lagi meramu resep. Di sini kokinya, di sini yang harus berpikir 1 tahun lebih cepat daripada teman-teman yang lain. Jadi mereka udah berpikir, oke, tahun depan gue mau apa, launchingnya kapan, itu di sini gitu. Berarti kayak Doraemon udah punya pintu kemana aja dia bisa lihat. Ada. Mesin waktu kan ke masa depan ya. Orang-orang kreatif di produk itu yang kerjanya di sini, dia memikirkan kira-kira konsumen kita butuhnya apa dari data-data tadi, dari feedback yang tadi. Apakah melihat itu kita biasanya ngelihat tren di luar negeri atau sebenarnya lebih ke prediksi data-data yang ada sekarang? Sebenarnya kita gabungin. Jadi yang pertama kan kita bergerak dari persona. Nah itu jangan sampai kita asal bikin apa yang gue suka. Enggak, tapi persona konsumen itu siapa yang akan kita sasar. Katakanlah biasanya nih, kita orang traveling. Nah, nextnya orang seperti apa yang akan kita sasar lagi? Tunggu tanggal mainnya di Februari ya. Teaser dulu ya. Itu yang akan kita garap menjadi satu koleksi produk. Kayak gitu. Dengan fiturnya yang disesuaikan ke orang ini, dengan materialnya, dengan kebutuhannya. Jadi orang ataupun grup yang seperti ini, ya insya Allah sih dia akan relate dengan produk yang kita ciptakan. Gitu. Jadi jangan cuma ngebagi-bagi orang, cuman jadi segmen-segmen. Oh, orang umur misalnya 18, 24, 25, 35. Itu terlalu luas. Sebenarnya bisa dibuat mudah tuh gampang sih ya. Jadi kayak kita ngelihat sesederhana, kita punya temen, terus dia pakai Torch. Oke. Tanya, lu kerja di mana? Gaji lu berapa? Lu nangkringnya di mana sih? Lu minumnya apa? Jadi ambil sosok yang real gitu. Ambil sosok yang real, lalu sosok yang real ini kita pecah jadi kebiasaan-kebiasaannya. Itu udah persona. Tapi kan data kayak gitu kan sebenarnya di marketplace itu nggak ada. Yes, betul. Iya kan? Apalagi kayak sekarang nomor aja di hidden gitu ya. Bener. Memang berarti harus kuat di sosmed atau kuat di mana untuk mendapatkan data seperti itu? Secondary data. Bisa secondary dari sosmed. Misalnya nih, contoh ya. Kita kalau kita ngeliat Instagram kita aja, setiap brand, kalau post kontennya kita itu adalah apa yang kita inginkan dari diri kita, apa yang kita brandingkan tentang diri kita. Tapi kalau tag post itu kan manusia aslinya ya. Manusia aslinya kan. Dan tag post itu kan ada namanya. Kontak aja, Bro. Itu kontak aja orangnya gitu. Itu kontak orangnya, ajak wawancara gitu. Kayak hari Sabtu ini ya. Hari Sabtu ini kita ngumpulin beberapa konsumen kita ajak di sini ngumpul, ngobrol kita sama mereka. Berarti lebih banyak ke fokus group discussion ya? Yes, betul. Oke. Pakai cara seperti itu biar kita tahu konsumen yang kita mau buatkan produknya itu yang kayak apa. Baru dibuatin produknya yang mau kita liatin nih ya. Berarti sampel-sampel itu sebenarnya lahir dari harapan kita masa depan trennya ke gimana, seperti apa dari FGD itu ya, fokus discussion. Betul. Nah, kalau ngobrolin akan ada warna apa, akan tren ada warna, ya itu kita melihat dari keseluruhan. Jadi dari tren global kita turunkan juga. Nah, baru tuh kita infuse. Oh, sekarang misalnya lagi yang agak neon misalnya ya. Nah, walaupun Torch itu overall basic, tapi tetap akan ada semburat-semburatnya di semburat bahasanya udah bahasa art nih. Udah art. Nah, kita lihat ya. Kita lihat misalnya nih, prosesnya sebenarnya sederhana banget sih. Jadi kalau kita ngelihat, nah ini desainer biasanya mengeluarkan desain-desain seperti ini tuh. Desain-desain seperti ini. Nah, ini itu yang kemudian seperti ini, desain seperti ini gitu. Ini masih gambar tangan ya, Om ya? Ini masih gambar tangan. Saya pikir kalau sekarang desain udah pakai komputer gitu. Kita nyobain waktu itu. Iya. Di sini ada komputer, kita beli si produknya, namanya si software Maclo. Kayaknya udah canggih banget. Lalu kita tandingin sama manual, masih cepatan manual dong. Akhirnya lalu ini berhenti, kita manual lagi gitu ya. Jadi emang kayak seperti ini. Manual banget. Lalu ini diuji coba menjadi pola itu dengan pattern-pattern kayak gini. Oh, menarik ya. Gak pernah gue
ngelihat ternyata kalau Ini bikin tas mock-up-nya. tuh ada mock-up-nya juga. Ada mock-up-nya seperti ini. Nanti mock-up ini kemudian akan menjadi, nah kita harus ke sana kayaknya nih. Ntar gua ambilin dulu ya. Oke. Ya. Rahasia, guys. Ya. Dapur. Ini tadi, misalnya ini bentuk sederhananya gitu ya. Bentuk sederhananya. Nanti kalau udah jadi lengkapnya, dia itu kemudian jadi pattern seperti ini. Pattern kertas-kertas kayak gini tuh. Kayak prakarya anak sekolah nih, Om. Benar. Jadi gue emang dulu jago prakaryanya. Nggak jago di kimia. Tapi ternyata bisa bawa cuan. Ya. Kalau kimia outsource ya. Kimia outsource. Jadi ini nanti yang dikirimkan ke pabrik. Oke. Ini kan pabrik. Kita pabrik ada sekitar 20 di Pulau Jawa dan semua adalah pihak-pihak yang bekerja sama sama kita. Oke. Jadi nggak dikerjain sama kita sendiri, dan itu adalah pabrik-pabrik jagoan yang kalau lo ke sana nanti ngelihat itu tuh antara produk TOS, produk internasional, produk lokal yang lain ada di situ juga. Jadi di zaman ini sebenarnya kita nggak perlu memperkuat produksi kalau menurut gua. Kita memperkuat proses kreatif sama data, pengelolaan data. Serahkan sama ahlinya itu ya. Dan Serahkan pada fokus ahlinya. sama hal yang memang kita istilahnya the best di sana. Betul. Berarti kalau mau dibilang the bestnya kalau Om Ben ini sekarang desain produknya dan Om Kang Ivan di data gitu ya sekarang. Operation. Lebih ke operation juga ya semuanya. Ya? Operation semuanya. Jadi memang prosesnya benar serahkan pada ahlinya, termasuk ahli di dalam. Kalau di dalam kan tadi ya ada yang ngelola data, ada yang R&D, ada yang supply chain-nya, semua ini. Tapi di luar juga sama seperti tadi. Kalau kita nggak jago megang gudang, kasihin ke pihak lain yang jago megang gudang. Kalau ada yang jago ngirimin, ya kasih aja yang jago ngirimin, gitu kan. Semua proses itu kasih keluar, biar apa? Biar kalau pandemi lagi, kita nggak akan rugi. Relatif yang nahannya kan banyak, karena perusahaannya sebenarnya terpecah-pecah gitu. Lebih slim organisasi. Lebih slim organisasinya. Ya itu udah terbukti. Kita selama pandemi pun, kita penjualan masih tetap di atas sebelum pandemi. Keren. Jadi dari sini lanjut ke buat sampel ini. Betul, membuat sampel-sampel ini yang di sana gitu ya, dibuat sampel. Nanti sampel-sampel ini dimitingkan setiap hari Jumat kalau di kita. Hari Jumat itu hari kreatif. Jadi hari Senin kan bisa data nih. Iya. Bahkan Instagram, branding gitu ya, sosial media semuanya kita ukur. Betul. Konten-konten kita ukur juga. Misalnya konten kreatif nih. Waktu ideation-nya sih kita kayak orang gila ngomong ya kan ya, ketawa-ketawa lah apa segala macam. Tapi begitu dia diiterasi, dimasukkan ke iklan sebagai ads, budgetnya berapa banyak orang yang view, berapa banyak yang kemudian ada convert di belakang, ini tetap diukur juga. Dan desainer-desainer juga, pembuat konten juga mantengin angka-angka itu. Gitu. Nggak pakai peeling dia. Nggak ada dan nggak boleh. Nggak ada adegan namanya gue udah bikin tas ini susah atau gue bikin video ini 10 jam ngeditnya susah. Kalau faktanya ini tuh engagementnya kurang, kalau faktanya barangnya nggak laku, ya udah. Ya pelajari apa yang, karena gini, orang suka salah gitu ya, menganggap bahwa gue kalau melakukan hal seperti ini nanti apa ya, banyak kecewa dong, banyak yang gagal apa segala macam. Oh enggak, menurut kita ketika dia performance yang nggak bagus itu bukan jelek. Kita pengen tahu aja yang gagalnya sebelah mananya. Apakah kontennya, hurufnya kurang gede, cahayanya kurang terang, atau apa gitu. Jadi sama tadi yang kata Om Ben bilang, kalau cuan nggak dapat, tapi data pasti dapat. Tuh, betul. Iya. Kalau bisa dapat dua-duanya sih ya. Kalau bisa dapat dua-duanya. Dari yang berhasil kita ada learningnya, dari yang gagal pun ada learningnya. Jadi nextnya ketika bikin gabunginlah itu, gitu. Ya. Karena seringkali orang itu pas gagal itu juga nggak tahu kenapa ya dia Bener. gagal. Itu bahaya. Jangan gagal, berhasil aja nggak tahu kenapa. Itu kan lebih banyak orang nggak tahu lagi berhasil kenapa. Bener. Jadi hokinya nggak bisa diulang. Nggak bisa diulang hokinya, bener. Cara berdoa ya. Karena amal ibadah. Amal ibadah. Amal ibadah perlu juga sih, cuman kan ikhtiar harus jelas ya. Ya, kalau gitu kita nextnya bisa ke ruangan itu tadi saya udah lihat yang bercahaya itu. Oke, itu salah satu iterasi terbaru kita. Kita ngeliat ke sana ya. Oke, let's go. Mereka bikin campaign, terus kemudian lagi evaluasi kenapa orang nggak nge-scan. Artinya kan kita kan lagi bikin activation ya, nah nggak nge-scan QR code-nya, ya desainnya gimana nih? Agar desain selanjutnya scan rate-nya lebih tinggi.
kita nggak pernah menilai kegagalan itu berhenti di situ. Tinggal dipelajari lagi, ulangi lebih baik, in the end akan sukses gitu. Berarti bukan karena nyalain keadaan ya, kalau lagi turun salesnya ya memang sepi, semuanya emang lagi turun gitu ya. Yes. Enggak, jangan kayak gitu, ntar ujung-ujungnya nyalahin Tuhan kalau kayak gitu. Desain komunikasi visual kan, kayak gitu. Jadi secara visual harus estetik, tapi secara purpose-nya di-scan kagak nih. Nah, ini udah ada tandanya nih ya, angka 1, 2, 3, 4, 5 nih. Apa ini di dalamnya nih? Jadi alhamdulillah kita ini baru ya, baru dalam kemarin 3 bulan iterasi dan ini satu bulan ini. 3 bulan iterasi. Jadi kan kita tahu ya, live itu sekarang lagi naik, benar nggak? Live itu lagi naik. Nah, kita iterasi dulu pelan-pelan, live sejam, nambah lagi dari 2 jam, nambah lagi 3 jam, terus kemudian dibilang di toko, jadi rebutan. Terus ada orang lewat permisi, oke silahkan, kayak gitu kan ya. Nah, di studio, terus kemudian masing-masing channel juga ada. Dan ketika double date, waktu itu Agustus kalau nggak salah ya, Agustus, semuanya wah ribet gitu kan ya, bocor dan segala macam. Secara angka again data menunjukkan nih setiap bulan naik nih kayak gitu. Bahkan dari kita juga gitu ya yang live sampai ya udah kita hire aja. Siapa namanya? Digital streamer, kagak ada sekolahnya. Kagak ada kuliahnya, kagak ada sekolahnya. Digital streamer dari 1 jadi 2, jadi 3, sekarang 7 gitu kan ya. Gitu. Si streamernya ini akan nambah terus nih kayaknya gitu. Dan ini di mana tempatnya? Kita bikinkan lah tempatnya. Gitu. Karena sebelumnya kalau nggak ada bilik, ganggu yang lain kerja. Sampai teriak-teriak soalnya kalau makin banyak yang nonton pasti makin semangat ya. Dan marketplace atau platformnya gitu juga makin galak. Kalau bocor kita dimarahin kan? Kalau suaranya bocor. Karena kadang-kadang stream satu di sini, satu lagi di sebelah situ. Apalagi ada kata-kata, misalnya jualan di Shopee ada kata-kata TikTok di sini. Tambah gitu, nggak boleh itu. Sensitif. Dulu kan masih itu ya, 2 kamera gitu ya. Nah, sekarang nggak bisa. Ya, tapi Indian gini ya, maksudnya kalau teman-teman sesama brand, sesama seller, jualan, mulai aja iterasi dulu. Mulai iterasi, jangan nggak perlu sempurna dulu gitu ya. Kalau udah terbukti nih, tapi kan harus diukur terus tuh, membuktikan dia terbukti apa enggak tuh kan diukur gitu ya. Kalau udah terbukti baru keluarin modal. Berarti pakai data sekali lagi, coba dulu dari yang ala kadarnya, dari tim yang ada. Kalau bagus nih angkanya, gas kayak gini. Bener, ini kita lihat tuh. Wih, keren. Wah, gila. Ini tiap-tiap bilik ini ada temanya. Nah, ini temanya apa ini? Kalau yang ini sih sebenarnya pengennya kelihatan homey gitu ya. Nah, homey makanya ada sofa. Kemarin ini baru diganti. Sofanya agak kegedean, jadi kecilin dikit. Ini lagi live di mana di sini? Kalau ini di Instagram. Oh, Instagram. Benar. Berarti Instagram homey ya. Tapi Instagram bisa pilih boleh, yang lain. boleh ya. Nah, kalau yang kedua nih. Nah, Ini kalau ini kayak adventurous nih kayaknya. Kayak bukan nih kayak kafe-kafe ceritanya. Kafe. Ini kan ada stoolnya gitu kan sambil ngopi-ngopi biasanya kan kayak gitu-gitu. Walaupun sebenarnya nggak boleh minum ya atau makan Enggak sih, nggak boleh waktu lagi di Tergantung kan, kalau di TikTok mau mukbang juga bisa kan. boleh. Cuman agak susah sih kalau. Tapi ya bebas sih sebenarnya. Ini kafe. Kalau itu Kafe. temanya yang ketiga, ini kebetulan kosong ya. Soalnya aneh-aneh kalau live itu. Kadang-kadang kita lagi makan happy, kadang-kadang dibeliin makanan sama yang viewersnya. Iya. Iya, Dikirimin martabak. Dikirimin martabak, dikirimin jeko, dikirimin apa? Serius. Jadi Jadi pas Di kantor sini. yes. mereka tanya terus dikirimin pakai Karena mereka datang sangat Gojek gitu. attach sama yang live. Jadi Kak, misalnya katakanlah namanya Kak Syarah gitu ya, Kak Syarah nanti sebentar lagi ada Jeko datang. Gila. Berarti benar-benar bondingnya tuh dapat banget ya waktu live ya. Harus. Justru live itu adalah salah satu poin di mana brand bisa sangat dekat sama konsumen. Oh, iya. Karena langsung kan gitu. Ya. Nanyanya live ya mereka. Betul. Dan kita, inisiatif kita tuh insya Allah rutin setiap bulan. Sekarang sih setiap double date semua turun. Semua. Dari top level sampai ke front line. COO turun semua. Gue 2 kali megang penjualan terbesar. Sombong. Harus turun bro.
Kalau perusahaan lain mungkin turunnya packing, kalau ini turunnya nge-live sekarang. Walaupun harus siap ketika dia live tiba-tiba ada yang nanya, kenapa paket gue belum dikirim ya Om? Jawab. Harus jawab. Gua banyak sekali konsumen yang Kayaknya ada yang sempet di Instagram pribadi lu juga DM mau komplain paket. biasa. Udah biasa ya? Biasa ngobrol aja biasa. Itu salah satu kontrol performance perusahaan kita loh. Iya. Kalau sampai nyampe ke CEO, Berarti harus dibahas di meeting. Jadi semua manajemen turun juga, semua teman-teman juga digilir. berarti teman-teman kalau pakai touchnya bermasalah tolong DM. Jangan langsung ke gua sih. Agak lama kalau sama gua sebenarnya. Tapi beres. Ya, tapi beres. Nah ini konsepnya natural, ya kan? Natural, ada rumput-rumput, kayak gitu-gitu kan ya. Nah, Konsepnya natural. Jadi kita udah ruangan ketiga ya. Ini ruangan keempat, kuning. nah ini pop art, jadi warnanya yang pop banget nih. Gitu. Might be kita akan ganti lagi gitu ya, nextnya. Tapi ini for now yellow gitu kan ya. Kenapa? Yellow, ya kenapa yellow yang lagi keren sekarang itu yellow gitu. Gitu. Dan yang kelima ini. Dan yang kelima ini ya ini industrialis nih ceritanya. Ya ini industrial. Ini ada. Ini kayaknya TikTok nih ya. Ini TikTok. Ada yang balon sekarang, TikTok di sana. yang sekarang lagi TikTok. Walaupun besok atau next bisa pindah-pindah gitu kan ya. Gitu. Dan di sini ya tadi barangnya dedicated di sini, nggak boleh dipindah-pindah. Berarti sekali live streaming itu bisa 5 platformnya. Lazada, Shopee, Tokopedia, TikTok, Instagram, Ya. Facebook. Iya. Facebook sementara masih digabung sama Instagram, gonta-ganti. Kayak gitu. Kita lagi iterasi juga. Kemarin sempat kita tes gitu ya, tapi belum. Berarti benar-benar kita ini harus bisa presence di semua platform ya. Untuk yang Betul. bisa live ya harus Dan kita digas. lagi menaikkan jumlah ininya juga sih, jumlah jamnya juga. Kita target pengen bisa 30 jam per hari nih semua nih. Semua. Jam kan cuma 24, tapi kan ada beberapa ruangan. Jadi semakin itu semakin banyak, semakin kita juga semakin banyak dapat data. Kembali gitu, bukan cuma penjualan tapi data. Semakin cepat banyak data, makin cepat kita beriterasi, lebih cepat kita tumbuh dibandingkan yang lain. Dan ini awalnya kan dicoba di toko dulu. Ya. Betul. Berarti di sini ada tokonya juga. Ada di depan, mau lihat? Boleh, yuk. Ayo, kawan. Silakan masuk. Wow, berarti di sebelah kantor, Sebelah kantor, headquarter nempel sama toko. Kita tempelkan sengaja karena memang biar desainer-desainer kita, orang-orang sales, manager semua ini tuh bisa berinteraksi sama produk-produk. Karena tadi kita itu kan setelah kita desain, kita kirimkan ke pabrik, itu orang-orang nggak ketemu sama produk kita. Tiba-tiba masuk gudang. Dari gudang dikirimin ke sini, kita baru ketemu lagi. Nah, ini Ini banyak Marvelnya ya. Berarti Touch itu adalah official license buat tas Marvel betul. di Indonesia. Sejak tahun ini. Wow. Sejak tahun ini. Keren. Sejak tahun ini, dan ini juga kita pakai untuk meleverage, mengupgrade standar kerjanya kita. Karena Marvel itu kan termasuk yang ketat ya. Approvalnya lumayan. Segala macam tuh ketat ya. Kita belajar dari mereka juga gimana caranya biar kita bisa mengikuti standarnya dia gitu. Oke. Ya orang-orang jadi lebih pintar gara-gara kerja sama Marvel. Ribet bener. Challenging lah ya. Challenging. Tapi sebuah brand lokal bisa mendapatkan approval dari Disney, berarti itu udah ada satu standar dan biasanya target salesnya harus dipenuhi gitu ya buat Yes. Betul. Dan ini nyambung dengan yang tadi product development, kan kita ngobrolin persona dan lain-lain. Nah, bisa juga loh salah satu product development itu kolaborasi. Yes. Nah, dan saat ini kita kolaborasinya sama Marvel. Berarti ini lengkap dari tas, lalu di sini ada kaos, apparel, jaket, dan ini vest. barang-barang kecil tadi ya yang Nah, ini yang menyelamatkan kita pada saat pandemi. penyelamat. Penyelamatnya justru yang ini. Yang ini Pada penyelamat. saat ini. Bukan yang gede-gede tas ini ya. Bukan yang besar-besar itu. Berarti yang besar-besar ini sejak sekarang udah Udah mulai kenceng naik lagi. Nah, itu hebatnya. Setelah pandemi, yang ini kenceng, yang ini kenceng juga. kenceng dan kenceng. Cuan dong. Alhamdulillah rezekinya. Makanya kalau ngedesain tuh jangan Ya. jangan mendefinisikan perusahaan kita itu terlalu sempit.
Ketika terlalu sempit ya lu dengan sengaja membuat batasan bagi perusahaan sendiri. Gitu. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh soal itu ya. Yes. Soal visinya, soal gimana strateginya dalam menghadapi, terutama mungkin buat harapannya buat tahun depan. Tapi itu ada di part selanjutnya, jadi jangan kemana-mana, stay tune, subscribe dulu supaya nanti ketika ada video terbarunya kalian bisa langsung nonton. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye. Baik. Kalau max bidnya itu ternyata kita ketemunya di bawah dari min bid, kita nggak bisa ngiklan. Konversi dinaikin, profit dinaikin, average produknya kita naikin, baru bisa ngiklan. Mendaftar campaign juga jangan ngasal. Karena apa? Campaign itu kita ditampilkan di tempat yang bagus. Tempat yang bagus itu ramai. Ramai berarti kita mengundang traffic. Kier dan ROI itu bergantung banget sama konversi kita. Makin baik konversi, makin murah kiernya atau makin bagus ROI-nya. Marketplace Expert Class, belajar, berbagi, bertemu. Sampai jumpa di kelas selanjutnya. Yeay! Kabar gembira Botakers, kita akan mengadakan giveaway. Giveaway-nya adalah 2 jam free bedah toko untuk Botakers. Dan nanti setelah kita menyentuh 30.000, kita akan ada live untuk giveaway-nya. Intinya, 1 Botakers yang beruntung nanti akan dapat free mentoring dari Om Botak one-on-one selama 2 jam. Thank you.